wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelva Zakiah, NIM 231050111086 dari kelas A2. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas kimia medisinal mengenai tugas edukasi. Di sini saya akan mengambil tema materi tentang hubungan struktur, sifat fisika kimia obat terhadap proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Cara pemberian obat secara oral, sublingual, rektal atau dubur, dan parenteral tertentu seperti melalui intradermal, intramuskular melibatkan proses absorpsi obat yang berbeda-beda. Obat dapat diberikan melalui rute pemberian oral yang artinya obat masuk melalui mulut. Obat dapat berbentuk tablet, kapsul, atau cairan. Setelah ditelan, obat melewati esofagus menuju lambung. Obat masuk ke dalam lambung, di mana ini menjadi tempat awal proses pencernaan dimulai. Di sini tablet mulai pecah dan melarut dalam cairan lambung. Obat akan mengalami proses absorpsi di lambung dan di usus halus. Absorpsi obat adalah suatu proses pergerakan obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi dalam tubuh. Dalam peristiwa ini, obat dapat sampai di jaringan atau organ setelah obat tersebut melewati membran. Obat melewati membran melalui mekanisme difusi baik pasif maupun aktif. Proses absorpsi merupakan dasar yang penting dalam menentukan aktivitas farmakologi obat. Kegagalan atau kehilangan obat selama proses absorpsi akan mempengaruhi efek obat dan menyebabkan kegagalan pengobatan. Faktor yang mempengaruhi absorpsi obat diantaranya yaitu 1. Ukuran partikel molekul obat. Semakin kecil ukuran molekul obat, maka akan mudah diserap. 2. Kelarutan obat di dalam lemak atau air. Obat yang lebih larut dalam lemak lebih mudah menembus membran sel. Yang ketiga yaitu derajat ionisasi. Obat yang tidak terionkan lebih mudah diserap dan dapat memberikan efek yang lebih besar. Senyawa atau obat yang mudah diserap oleh tubuh itu terdiri dari obat yang bersifat asam lemah. Obat yang bersifat asam lemah, jika masuk ke dalam lambung yang bersifat asam akan berada dalam bentuk tidak terionisasi, sehingga obat tersebut akan mudah larut dalam lemak sehingga dengan mudah menembus membran lambung. Sedangkan obat bersifat basa lemah lebih banyak diabsorpsi di usus karena tidak mengalami ionisasi. Contohnya adalah asetanilid dan aminopirin. Senyawa yang tidak mudah diserap oleh tubuh itu terdiri dari senyawa yang terionisasi sempurna dan senyawa yang sangat sukar larut dalam air. Senyawa yang terionisasi sempurna itu umumnya bersifat asam kuat atau basa kuat, mempunyai kelarutan dalam lemak sangat rendah sehingga sukar menembus membran saluran cerna, sehingga susah atau tidak mudah diabsorpsi oleh tubuh. Contohnya adalah asam sulfonat dan turunan amonium quaterner seperti hexametonium, decualinium, dan benzalkonium klorida. Yang kedua adalah senyawa yang sangat sukar larut dalam air. Senyawa ini tidak diabsorpsi secara efisien. Contohnya adalah PaSO4, MgO, dan AlOH3. Saluran cerna bersifat permeabel selektif terhadap bentuk tidak terdisosiasi obat yang bersifat mudah larut dalam lemak. Kelarutan obat dalam lemak merupakan salah satu sifat fisik yang mempengaruhi absorpsi obat ke membran biologis. Makin besar kelarutan dalam lemak, makin tinggi pula derajat absorpsi obat ke membran biologis. Obat yang telah melewati cairan lambung maka akan diteruskan ke dalam usus halus. Di sini akan terjadi proses absorpsi obat atau penyerapan zat aktif melewati dinding-dinding sel usus untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Dengan bantuan hati dan ginjal, senyawa obat yang telah masuk ke dalam aliran darah tersebut akan disaring zat-zat aktifnya untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di sini terjadi proses distribusi. Dalam proses tersebut, zat-zat aktif tersebut akan bertemu dengan suatu jaringan tubuh di mana terdapat reseptor tertentu yang akan berinteraksi dengan zat aktif obat tersebut untuk menghasilkan efek. Proses yang ketiga yaitu proses distribusi. Proses distribusi obat adalah penyebaran obat ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Pada umumnya, distribusi obat terjadi dengan cara menembus membran biologis melalui proses difusi. Mekanisme difusi dipengaruhi oleh struktur kimia, sifat kimia fisika obat, dan sifat membran biologis. Penyerapan obat secara difusi adalah proses obat berpindah dari area berkonsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah. Selanjutnya yaitu macam-macam difusi itu terbagi menjadi 2, yaitu pasif dan aktif. Difusi pasif terdiri dari difusi pasif dengan cara melarut dalam lemak, difusi pasif melalui pori-pori, dan difusi pasif dengan fasilitas. Sedangkan difusi aktif itu dapat melalui transport aktif dan pinositosis. Di sini kita akan membahas proses distribusi obat melalui mekanisme difusi pasif. Yang pertama, difusi pasif dengan melarut dalam lemak. Obat itu harus bersifat lipofilik atau larut dalam lemak agar bisa menembus membran sel yang terdiri dari lemak. Obat tidak terionisasi, baik di lambung maupun di usus halus, agar lebih mudah larut dalam lemak. Obat nonpolar cenderung memiliki koefisien partisi lemak atau air yang lebih tinggi, sehingga lebih mudah menyebar melalui membran, maka makin besar persentase obat yang diabsorpsi. Contohnya adalah obat aspirin. Ketika obat aspirin melewati lambung, sebagian besar akan menjadi bentuk tidak terionisasi. Bentuk ini mempunyai kelarutan dalam lemak yang lebih besar sehingga mudah terdifusi menembus membran lambung. Yang kedua yaitu difusi pasif melalui pori. Hanya molekul hidrofilik atau larut dalam air dengan ukuran kurang dari 4 Armstrong atau berat molekul kurang dari 150 Dalton yang bisa melewati pori-pori ini. Umumnya hanya molekul kecil yang bisa lewat dengan cara ini. Contohnya adalah urea, air, dan ion-ion kecil. Proses selanjutnya yaitu proses ekskresi obat, di mana proses ini terjadi setelah melalui proses metabolisme obat. Metabolisme obat yaitu proses biokimia yang terjadi dalam tubuh, di mana mengubah struktur kimia obat menjadi bentuk tidak aktif dan lebih mudah dieliminasi. Kemudian bentuk zat tidak aktif tersebut akan dikeluarkan oleh tubuh melalui proses ekskresi. Proses ekskresi adalah proses pembuangan obat
dari tubuh, baik dalam bentuk asli maupun bentuk metaboliknya. Ini merupakan tahap terakhir dari perjalanan obat dalam tubuh setelah menempuh proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Proses ekskresi ini, obat akan diubah menjadi bentuk yang lebih polar agar lebih mudah larut dalam air sehingga dapat dikeluarkan oleh tubuh bersamaan dengan urin. Jalur ekskresi utama obat itu dapat melalui paru-paru, ginjal, empedu, dan hati. Yang pertama adalah ekskresi obat melalui ginjal atau glomerulus. Terjadi dalam tiga tahap utama. Yang pertama adalah filtrasi glomerulus. Filtrasi ini terjadi di ginjal bagian glomerulus. Hanya obat yang bersifat hidrofilik dan berukuran kecil di mana PM-nya itu kurang dari 500 DA yang bisa difiltrasi. Obat yang tidak terikat protein plasma akan lebih mudah difiltrasi. Yang kedua adalah proses reabsorpsi pasif. Ini terjadi di tubulus ginjal. Obat hipofilik dan tak terionisasi bisa diserap kembali ke darah. Reabsorpsi pasif ini dipengaruhi oleh pH urin, di mana obat asam lemak itu ekskresi meningkat jika urin basa, dan obat basa lemak itu ekskresi meningkat jika urin asam. Proses yang ketiga yaitu sekresi aktif. Obat bergerak dari darah ke urin secara aktif menggunakan protein transporter dan energi ATP. Bisa untuk obat dalam bentuk terionisasi. Contohnya adalah asam salisilat dan penisilin, di mana ekskresi aktif dalam bentuk ion asam. Yang kedua yaitu dopamin dan quinin, ekskresi aktif dalam bentuk ion basa. Yang kedua yaitu ekskresi obat melalui paru-paru. Ekskresi melalui paru-paru ini digunakan untuk obat volatil atau obat yang mudah menguap atau yang diberikan secara inhalasi. Ekskresi obat melalui paru-paru ini dipengaruhi oleh koefisien partisi darah atau udara, di mana jika koefisien partisinya rendah, ekskresinya lebih cepat. Contohnya adalah nitrogen oksida. Sedangkan jika koefisien partisinya tinggi, maka ekskresinya lebih lambat. Contohnya adalah halutan. Proses yang ketiga yaitu ekskresi obat melalui empedu. Obat dengan PM kurang dari 150 dan obat yang telah dimetabolisme menjadi senyawa yang lebih polar dapat diekskresikan dari hati melalui empedu menuju ke usus dengan mekanisme pengangkutan aktif. Obat tersebut biasanya dalam bentuk terkonjugasi dengan asam glukuronat, asam sulfat, atau glisin. Di usus bentuk konjugat tersebut secara langsung diekskresikan melalui tinja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.